Wah, luar biasa sekali ya tema kita hari ini. Mungkin kita bisa dengar pendapat salah satu peserta ibadah terkait tema kita hari ini. Kalau menurut Kak Yuni, kira-kira apa yang akan dibahas melalui tema kita hari ini, Kak? Kedengaran jelas suara aku, Dek? Iya, kedengaran, Kak. Oh, ya, jadi sepintas mendengar temanya dari ibadah TB hari ini terkait God's Calling, yang di dalamnya nanti kita akan belajar terkait apa sebenarnya itu panggilan dan apa sebenarnya tujuan kita, pengabdian kita sebagai seorang tenaga medis Kristen. Jadi di dalam tema ini nantinya dia akan membukakan kepada kita terkait panggilan dan pengabdian kita nantinya sebagai seorang tenaga medis Kristen, khususnya ketika kita telah masuk ke dalam dunia kerja nantinya. Mungkin itu, Dek. Makasih. Wah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih pendapatnya Kak Yuni. Sepertinya kakak-kakak dan teman-teman sudah tidak sabar untuk beribadah bersama, mendengar dan belajar lebih lanjut terkait tema kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, diingatkan kembali kepada kakak-kakak dan teman-teman agar jangan lupa untuk mengisi link evaluasi ibadah yang akan nanti disebar melalui room chat ini. Untuk lebih tahu lagi mengenai tema kita hari ini, kita akan menggali lebih dalam melalui ibadah kita hari ini. Langsung saja kita akan masuk ke dalam ibadah. Kepada MC ibadah dipersilahkan dengan kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Shalom, selamat sore kakak-kakak dan teman-teman. Shalom. Selamat datang pada ibadah persekutuan besar pada hari ini. Saya percaya hari ini kita semua penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Karena Tuhan telah memberkati setiap langkah kehidupan. 35. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan buat kita. Saat ini kita semua semua datang berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Sebelum memulai ibadah, saya minta kesediaan kita semua untuk meninggalkan segala kesibukan yang dapat mengganggu ibadah kita pada hari ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Terdapat beberapa peraturan yang tertera pada layar. Saya akan bacakannya. Yang pertama, mematikan mikrofon saat ibadah berlangsung, kecuali saat pengambilan pelayanan. Yang kedua, mengaktifkan kamera jika tidak terkendala jaringan. Yang ketiga, menggunakan fitur chat room untuk kepentingan ibadah jika ada yang perlu ditanyakan. Yang keempat, ikut menyembah di tempat masing-masing. Yang kelima, disarankan untuk mengikuti ibadah di tempat yang tidak mendapat gangguan serta menggunakan pakaian yang sopan. Dan yang terakhir, MC akan mengarahkan selama proses ibadah berlangsung. Adapun daftar pujian yang akan kita nyanyikan pada ibadah hari ini adalah yang pertama, ku bersyukur Bapa, yang kedua, bertemu dalam kasih-Nya, yang ketiga, seperti bulu domba, yang keempat, menyanyi haleluya, yang kelima, persiapkan hatiku Tuhan, yang keenam, mahkota kehidupan, yang ketujuh, betapa hatiku, dan yang kedelapan, beroleh berkat. Apakah ada pujian yang ingin dilatihkan? Jika tidak ada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah.
Sebelum memulai ibadah, mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari siapkan diri kita untuk datang di hadirat Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita mengalir sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersatu. Ucap syukur, kasih dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Ucap syukur untuk ibadah persekutuan besar yang boleh terlaksana saat ini. Ucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan dan kesempatan untuk hadir di ibadah persekutuan besar hari ini. Berdoa untuk setiap pelayan dalam ibadah pada hari ini, kiranya dapat melayani seturut pimpinan Roh Kudus. Berdoa untuk kita semua, kiranya Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah, mulai dari awal hingga selesainya. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik. Ia adalah Allah yang setia, yang senantiasa mengerjakan perbuatan yang baik dalam hidup kita. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang padanya, kita mengucap syukur melalui pujian, bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, janjimu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh,
Kenapa hilang suara? Masih ada sukacita? Masih. Sekali lagi saya ulangi, masih ada sukacita? Masih. Puji Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang mulai dari malam hari tadi hingga sore ini. Tuhan, tolong berkatilah ibadah kami pada hari ini. Doa ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengampuni segala salah dan kami layak-layakkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam perjalanan kehidupan, kita seringkali menempuh jalan yang tidak seharusnya kita lalui sebagai pemuda-pemudi Kristen yang mencerminkan kasih Kristus. Kita seringkali lalai dalam melakukan kehendak Tuhan dan sengaja mengabaikan firman kebenaran. Untuk itu, marilah dengan seluruh kerendahan hati dan rasa penyesalan kita datang ke hadirat Tuhan, mengaku segala dosa.
Mari berdoa. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Pengampun, seperti firman-Nya dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita tanggalkan segala tuntutan kita. Kita serahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan pakai. Mari kita sujud di hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita nyanyikan bersama-sama pujian seputih bulu domba.
231 hari sudah kita lewati di tahun 2023 ini. Hingga saat ini kita telah ada sebagaimana adanya kita. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah tercurah bagi kita. Dia adalah Tuhan yang sangat peduli setiap hal yang terjadi pada diri kita. Berkat dan kemurahannya selalu Dia berikan kepada kita. Allah kita adalah Allah yang sungguh hebat, perbuatannya ajaib dan perkasa. Hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Oleh karena itu, mari kita memuji dan menyembah Dia dengan meminta pujian penyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. The Bluetooth device is ready to pair.
Kita semua adalah mahasiswa Kristen yang sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang tenaga kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan Kristen, kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama kita melalui pekerjaan kita nantinya. Saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai dasar panggilan dan pengabdian tenaga medis Kristen, cara menjalani serta tantangan dan solusi dalam menjalani panggilan sebagai seorang tenaga medis Kristen. Lalu sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Simon Tarigan, spesialis THT ITH, dengan tema God's Calling. Namun sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita dan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada penyerang hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pada Bapak Pendeta, saya persilakan. Baik, terima kasih Prima Donna. Pertama saya minta izin, saya akan share screen. Bisa dilihat semua ya? Baik, terlihat Pak Pendeta. Bisa, oke. Terima kasih. Jadi tema kita pada sore ini adalah panggilan Allah. Yang pertama, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengerti apa yang disebut dengan panggilan Allah. Dalam dunia sehari-hari, panggilan itu seperti ini. Ini kan yang hadir ini saya lihat banyak orang dari Toraja ya. Nah, kalau kamu Natal atau hari-hari libur, kamu pasti rasa rindu kampung. Sama juga seperti saya rindu kampung. Kenapa? Ya, kita nggak bisa bilang kenapa. Ya memang kita mau pulang kampung karena kita rindu. Kita merasakan bagaimana suasana di kampung. Ya, seperti itulah panggilan Allah. Jadi setiap
orang yang terpanggil merasakan itu. Sama seperti kalau kamu tanya pelaut, kenapa jadi pelaut? Kalau kamu tanya pelaut, kenapa dia mau jadi pelaut? Laut memanggil dia. Nah, ya, jadi pensiun pun dia. Nanti kalau ada lagi kesempatan, misalnya ada kapal yang kebetulan kaptennya cuti, dia diminta, dia akan pergi lagi. Nah, seperti itulah panggilan. Ya, jadi dalam dunia nyata kira-kira seperti itu panggilan. Jadi ada sesuatu yang memang kita ingin. Nah, biasanya dalam Alkitab ada dua perikop yang terkenal tentang panggilan ini, yaitu di kitab Yesaya dan kitab Yeremia. Kedua nabi besar itu memang dipanggil Tuhan. Nah, kalau dalam Yesaya itu di dalam Yesaya 6, itu masih ingat Tuhan berkata kepada Yesaya, siapa yang akan kuutus? Maka Yesaya menyahut, ini aku Tuhan. Ya. Nah, tapi saya lebih memilih hari ini dari kitab Yeremia. Karena konteks kamu dengan dunia kamu agak mirip-mirip dengan keadaan Yeremia. Yeremia juga dipanggil oleh Tuhan. Nah, melalui bacaan-bacaan ini nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya wujud panggilan Allah itu. Dan nanti dalam firman Tuhan ini saya akan bagi 3 seperti yang dimintakan kepada saya. Pertama adalah untuk kakak-kakakmu yang akan pergi, ya. Kemudian pengutusan alumni, dan yang ketiga untuk pemimpin-pemimpin kelompok kecil. Dalam penerapannya nanti kita akan melihat bagaimana semua 3 kelompok ini merespon bagian firman Tuhan ini. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu-waktu ini bersama dengan anak-anakku, para mahasiswa ini. Maka sekarang berkatilah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Oleh Yesus Tuhan kami. Amin. Nah, mari kita melihat di dalam Alkitab kita, dalam Yeremia 1, pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang 10. Barangkali untuk mempercepat dan mengurangi efek daripada sinyal-sinyal yang tidak baik. Baik kita membaca, saya kasih waktu 2-3 menit kita membaca saja semua. Nanti kita akan berdiskusi ya. Yeremia 1 ayat 1 sampai 10. Silakan saudara baca. Baik, kalau semua sudah membaca, kita melihat latar belakang daripada panggilan itu adalah keadaan penduduk Yerusalem yang sedang dalam kehancuran. Ya, mereka akan segera dibuang ke Babel. Jadi mereka ada dalam zaman-zaman pemerintahan Zedekia, dan itu adalah salah satu raja yang terakhir, dan kerajaan itu semakin hari semakin merosot setelah masa Sulaiman. Di sanalah Yeremia dipanggil. Nah,
Mari kita melihat satu demi satu. Yang pertama, namanya sudah God's calling. Jadi pasti Allah yang memanggil. Nah, tetapi harap ingat, sama seperti kita baca tadi, kita memang membaca dalam ayat 4 dan 5, Allah memanggil Yeremia. Ya, firman Tuhan berkata kepada Yeremia seperti ini, kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Tetapi sebelum kita sampai ke situ, kita harus ingat, sebelum Allah memanggil Yeremia, sebenarnya Allah lebih dahulu telah memilih Yeremia. Maka kita melihat di ayat sebelumnya, Tuhan mengatakan, ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat itu sebenarnya narasi dari ayat-ayat itu ingin menunjukkan kepada kita, Allah memang memanggil, tapi sebelum Allah memanggil, Allah dalam pengetahuannya dan dalam kedaulatannya sudah memilih kita. Kita memang tidak tahu bahwa kita dipilih, ya. Tetapi Allah yang Maha Tahu di dalam kedaulatannya telah memilih kita. Nah, ini satu hal yang harus camkan baik-baik. Supaya kita betul-betul menghargai panggilan itu, sebab panggilan itu bukan panggilan seperti Anda dipanggil untuk bekerja. Anda melamar pekerjaan, Anda bisa dipanggil, Anda bisa tidak dipanggil, bukan seperti itu. Nah, jadi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka hargai panggilan itu, jalani dengan baik. Sebab itu adalah panggilan Allah. Supernatural calling. Ya. Bukan panggilan biasa seperti kalau kita melamar pekerjaan, ya. Nah, panggilan Allah bukan perasaan-perasaan seperti yang selalu kita pikirkan. Memang dia bekerja juga dalam perasaan kita. Tetapi sebenarnya bukan perasaan, tetapi itulah suatu kenyataan bahwa Allah memang memanggil kita. Dan proses itu semakin hari semakin jelas, ya. Nah, orang modern mengatakan sebagai visi. Seorang yang dipanggil oleh Tuhan, memang di dalam kepalanya, di dalam hatinya sudah ada sesuatu yang dia ingin raih dalam kaitan pekerjaan Tuhan. Ya, yang semakin hari semakin jelas, sampai panggilan itu nanti datang, orang itu mengerti bahwa dia memang dipanggil untuk itu. Nah, saya sudah bertemu dengan banyak orang seperti ini. Saya bertanya kepada mahasiswa saya di STT, dan mereka banyak yang mengatakan seperti ini, walaupun banyak juga yang datang ke STT di sana adalah karena dia sudah mendaftar ke sana kemarin, tidak diterima, akhirnya dia sangkut di STT. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan yang pertama. Jadi Tuhan menaruh itu dalam hati saudara, Tuhan menaruh itu dalam pikiran saudara, sehingga saudara dipanggil oleh Tuhan. Saudara memang bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan memilih saudara untuk pekerjaan yang Dia telah siapkan bagi saudara. Jadi jangan bertanya tentang kelemahan. Yeremia tadi menolak, bukan? Tadi kita baca Yeremia, Tuhan, aku tidak pintar bicara. Dia katakan kepada Tuhan pada ayat yang ke berapa tadi? Ke-6. Ya, dia katakan, Yeremia berkata seperti ini, maka aku menjawab, Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Ya. Jangan berdalih. Apapun kalau saudara sudah dipanggil, majulah, hadapilah. Karena Tuhan akan memperlengkapi dan melengkapi saudara. Saudara, apa yang berikut kita harus pelajari dari panggilan ini? Yang berikut adalah Yeremia, seperti kita baca tadi, adalah keturunan imam. Jadi Yeremia sudah terbiasa dengan kehidupan rohani yang tertib. Yeremia sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah korban, ya. Seorang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang memang hidup bergaul dengan Tuhan. Dia sudah membiasakan dirinya bergaul dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dengan jelas. Saya percaya orang-orang seperti ini bukan orang-orang yang baru kemarin bertemu dengan Tuhan. Ya, saya bukan mengatakan orang yang baru bertemu dengan Tuhan tidak bisa dipanggil oleh Tuhan.
Tetapi butuh waktu bagi mereka, butuh proses bagi mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mengacu kepada Yeremia. Nah, apalagi yang berikut yang penting kita ketahui dari panggilan itu ya. Pertama, yang berikutnya adalah kita harus melihat apa yang dilihat oleh Allah. Hati-hati, kita harus melihat apa yang dilihat oleh Allah. Bukan kita paksa Allah untuk melihat apa yang kita lihat. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kita harus melihat apa yang dilihat oleh Allah. Bukan kita paksa Allah untuk melihat apa yang kita lihat. Dari mana kita tahu? Maka kita membaca tadi pada yang ke-11, firman Tuhan berkata, kepada Yeremia, kamu lihat apa? Ya. Tuhan Allah bertanya kepada Yeremia, kamu lihat apa? Yeremia mengatakan, aku lihat pohon badam. Tuhan bilang, oh ya, betul itu pohon badam. Ya. Jadi ada kesamaan penglihatan antara Allah dengan kita. Hati-hati, hari-hari ini ada orang dipanggil oleh Allah dan kemudian dia memaksakan rencana-rencananya untuk menjadi rencana Allah. Bukan itu yang kita pelajari dari Alkitab. Ketika kita dipanggil oleh Allah, kita siap untuk melaksanakan rencana-rencana Allah. Kalau saudara-saudara nanti membaca dalam keseluruhan kitab Yeremia, maka saudara akan melihat bagaimana Yeremia ini jatuh bangun. Yeremia ini menanggung begitu banyak kesukaran, bahkan hampir dibunuh, untuk melaksanakan panggilan Allah. Ya, dia tidak ada dalam zona nyaman, tapi dia ada di dalam masalah. Dia dikejar-kejar. Raja-raja Israel yang pada waktu dia diperingati tidak senang dan mau membunuh dia. Ya, terpaksa dia harus disembunyikan di dalam sumur. Nah, inilah yang dihadapi oleh Yeremia. Ya. Nah, itu bagian pertama yang saya ingin bagikan kepada kita semua sebagai pendahuluan dari bagian ini. Allah memanggil orang yang bisa melihat apa yang Allah lihat. Tadi saya sudah katakan ya. Dan yang berikut, dasar pelayanan sesuai konteks. Apa konteks Yeremia? Saya katakan tadi adalah orang Israel sedang ada dalam situasi keadaan negara, keadaan sosial, keadaan ekonomi, dan khususnya keadaan spiritual yang lagi jatuh. Jadi Allah memanggil Yeremia untuk boleh menasihati umatnya, mengangkat mereka, sekalipun mereka dibuang ke dalam pembuangan, tapi masih ada harapan. Nah, ini konteksnya. Kenapa? Karena kasih Allah begitu besar kepada umatnya. Sekalipun dia harus menghukum umatnya karena kedegilan mereka, kekerasan kepala mereka, dosa mereka, tapi di dalam diri Allah yang sama pada waktu dia menjatuhkan hukuman, di sana juga ada kasih. Ya. Kita tentu tidak bisa membayangkan bagaimana seorang yang sedang menghukum, kemudian di dalam dirinya ada kasih. Karena kasih kita manusia tidak seperti itu. Tetapi kasih Allah seperti itu. Pada saat Allah menghukum, di sana juga langsung kasih Allah diberikan kepada kita. Kita bisa melihat di kayu salib contoh yang paling sempurna dan paripurna. Pada saat Allah menghukum, pada waktu Yesus harus menderita karena dosa-dosa kita, pada saat itu juga kasih Allah dicurahkan kepada kita melalui hukuman itu. Ya, kenapa? Karena dia Allah. Dan itu mungkin bagi Allah, sekalipun tidak mungkin bagi manusia. Nah, konteks bacaan kita seperti saya katakan tadi, yaitu bangsa Israel yang sedang menderita, lagi turun, baik secara negara, secara sosial, secara spiritual, sedang mengalami, sedang mengalami penurunan. Ya, nah, kita melihat pada zaman Yesus konteksnya juga sama. Apa konteks pelayanan Yesus? Saudara tahu? Bangsa Israel sedang dijajah Roma, bukan? Secara spiritual juga mereka sedang jatuh, bukan?
Yesus berkali-kali menyindir pemuka-pemuka agama bangsa Yahudi. Ya, dia mengatakan kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih, artinya kamu seperti kuburan yang dicat putih. Dari luar kamu putih, tapi di dalam isinya bangkai. Jadi orang Israel pada zaman Yesus juga konteksnya sama. Dan Yesus juga datang untuk melepaskan bangsanya. Walau bukan secara fisik, tetapi melepaskan mereka dari kungkungan dosa. Lukas 1 ayat 68-80, kalau saudara membaca di sana, Yesus datang memang untuk melepaskan kita dari kesesakan kita. Saya membaca dari Lukas pasal 1, firman Tuhan berkata seperti ini, ayat 68 sampai 80, ayat 68, saya akan tidak baca semua, tapi kalau saudara membaca di sana, saudara akan melihat bagaimana kehadiran Yesus memang untuk melepaskan manusia dari penderitaan mereka. Nah, zaman ini juga sama. Zaman di mana saudara nanti pergi sama. Motif pelayanan kita tidak pernah berubah. Motif pelayanan kita adalah kasih agape. Namun cara dan prioritas berubah sesuai zaman dan konteks kita. Tapi motifnya tidak pernah berubah. Konteks pelayanan kita di Indonesia adalah untuk melepaskan masyarakat. Sebagai dokter, kita sudah mendengar hari-hari ini begitu banyak persoalan-persoalan dalam kalangan kedokteran yang dibukakan. Ya, kita tidak mau terlibat jauh masuk ke dalam, tapi kita harus semua setuju bahwa banyak hal yang memang harus dirubah di dalam bidang dunia kedokteran. Banyak yang harus diubah. Ya, banyak yang harus diubah kalau kita mau maju. Nah, kesanalah kita diutus. Ya. Nah, yang pertama, ya, yang saya katakan tadi Allah memanggil. Yang kedua, setelah Allah memanggil, Dia mengutus. Tidak ada orang yang Allah panggil dan Allah tidak utus. Walaupun banyak orang yang diutus, mungkin Allah tidak panggil. Tapi setiap orang yang dipanggil oleh Allah, Allah akan mengutus dia. Ayat 6-7 dalam kitab Yeremia tadi kita membaca, Allah mengutus Yeremia. Ya. Allah berkata, kepada siapapun kamu kuutus, kamu harus pergi. Apapun yang kukatakan, kamu harus katakan. Itulah prinsip pengutusan. Ya. Sebagai orang yang diutus, kita harus taat kepada siapa yang mengutus. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ini? Yang pertama saya ingin berbicara kepada saudara atau kakak-kakak saudara yang akan diutus sebagai tenaga medis. Kemanapun saudara diutus, ingat, dasar pelayanan saudara adalah, motif pelayanan saudara adalah kasih. Ya. Saudara harus terus menyelidiki diri saudara. Saudara harus terus menguji diri saudara. Saudara harus terus minta kepada Tuhan supaya membaharui kasih saudara. Saudara tidak mungkin memang menyerupai kasih Yesus. Tapi saudara sedang meniru kasih itu. Ya, itulah dasar pelayanan saudara, kasih. Ya. Kemanapun saudara pergi, ingatlah bahwa Tuhan mengutus saudara sama seperti Dia mengutus Yeremia, sama seperti Dia mengutus Paulus. Dasar pelayanannya adalah kasih. Paulus berkali-kali mengatakan, kasih Kristus telah menguasai aku. Ya. Oleh karena itu, pelajarilah bagaimana cara mengasihi. Kalau saudara melihat di dalam keempat Injil, ada perkataan yang sering saudara dengar, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Yesus melihat ada banyak orang yang tidak makan setelah seharian mendengar Dia berkhotbah, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang sakit, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika orang melihat orang lumpuh, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya.
dasar pelayanan kita harus kasih. Yang kedua, sebagai alat Tuhan yang dimana saudara nanti akan diutus, saudara harus ingat, saudara sedang memenuhi kebutuhan spiritual orang, namun pada saat yang sama, saudara juga harus memenuhi kebutuhan spiritual saudara. Ingat, tidak mungkin saudara membagikan sesuatu hal kepada orang lain yang saudara tidak punya. Itu sangat objektif, bukan? Saudara tidak mungkin membagi yang saudara tidak punya, bukan? Saudara hanya dapat membagi kalau saudara punya. Saudara hanya bisa membagi hal-hal spiritual kalau saudara punya juga hal-hal spiritual. Itu sebabnya milikilah hal spiritual, selalulah setiap pagi, bergaulah dengan Tuhan, supaya ada yang saudara bagikan setiap hari kepada orang lain. Jangan sampai saudara kering, sumur saudara kering, dan tidak ada lagi yang saudara bagikan kepada orang lain. Nah, saya harap dengan semua kesibukan saudara, saya tahu tengah-tengah pelayanan akan banyak hal yang saudara alami, mungkin 24 jam satu hari kurang. Ya, tetapi satu hal yang saudara harus ingat, selalu ingat bahwa engkau mempunyai kebutuhan spiritual. Kitab Yesaya mengatakan, setiap pagi dia memberikan telinganya kepada Tuhan sebelum dia berbicara. Sebelum Yesaya berbicara, dia mengatakan, setiap pagi aku beri telingaku kepada Tuhan. Jadi sebelum dia berbicara, dia dengar dulu Tuhan, baru dia berbicara. Ada orang yang mungkin tidak pernah mendengarkan Tuhan berbicara, tapi dia berbicara terus tentang Tuhan. Apa yang dia bicarakan? Ya. Yang ketiga, ketika saudara diutus sebagai tenaga medis kemanapun saudara pergi, teladanilah pelayanan Yesus. Teladanilah itu. Belajarlah, sekali mungkin saudara tidak diterima, belajarlah untuk menerima orang lain. Ya, hari-hari ini menjadi dokter atau menjadi dokter gigi tidak begitu gampang. Situasi masyarakat sangat berbeda sekarang dengan 20-30 tahun lalu ketika saya sedang sekolah. Ketika saya sedang menjadi koas, ketika saya sedang menjadi dokter muda, sangat jauh berbeda. Dan saya tahu situasi lebih sulit saat ini. Tapi sepanjang saudara meneladani pelayanan Yesus, saya sangat yakin saudara bisa menjalani tugas saudara sebagai tenaga medis yang diutus ke tengah-tengah pelayanan. Berikut untuk pengurus. Apa yang saya mau bagikan untuk pengurus? Nah, ini pengurus ini kan akan mengambil alih ya dari kakak-kakaknya yang sudah lebih dulu mengabdi. Nah, yang pertama, perhatikan cara saudara menjalani pengabdian sebagai pengurus. Cara kita bukan sebagai bos terhadap bawahan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Dia sebagai guru mereka mengajar suatu pelajaran yang tidak masuk di akal para murid-murid. Dia membuka jubahnya, mencuci kaki murid-murid, dan menyekanya dengan jubahnya. Apa arti contoh itu? Bukankah Yesus adalah Tuhan dan Tuhan mereka dan guru mereka? Kenapa malah dia mencuci kaki mereka dan menyekanya? Teladan itu teladan yang besar yang kita kenal sebagai servant leader. Itu bukan falsafah dunia. Di dunia ini, servant is servant, leader is leader. Pelayan adalah pelayan, pemimpin adalah pemimpin. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan pemimpin, pelayan, pelayan, pemimpin. Jadi sebagai pengurus, tirulah cara Yesus mengabdi. Saudara bukan sebagai bos,
tetapi saudara sebagai seorang pelayan yang sedang dipercayakan suatu tugas untuk mengurus persekutuan di mana saudara telah menyerahkan diri untuk menerimanya dan melayaninya. Yang kedua, saya diminta untuk berbicara tentang prioritas. Ingat, kita hanya punya 24 jam satu hari. Kalau kita bagi dia per 8 jam, maka 8 jam itu untuk tidur. 8 jam beraktivitas formal. Itu berarti saudara mungkin ada di kampus, mengerjakan tugas di perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan 8 jam non-formal. Itu berarti termasuk saudara main gadget saudara, itu berarti saudara dengan ada pelayanan saudara, itu berarti itu yang saudara kerjakan. Nah, oleh karena itu, perlu prioritas. Jikalau tidak punya prioritas, saudara akan kelabakan menjalani itu semua. Ya, jadi, milikilah prioritas, sehingga saudara tahu apa yang harus menjadi hal yang utama, apa yang menjadi terkemudian. Bukan yang terkemudian tidak penting, tapi ada sesuatu yang lebih penting yang saudara harus kerjakan. Ada satu judul buku yang bagus, saya tidak tahu apa saudara sudah membaca. Think first, first thing. Ya, jadi ya itu prioritas itu artinya ya. Jadi yang kita pikirkan itu yang kita pertama yang menjadi prioritas yang pertama kita kerjakan. Ingat, awas kehilangan sesuatu karena saudara tidak mempunyai prioritas. Saya tidak tahu berapa saudara sudah mendengar istilah tentang opportunity cost. Opportunity cost itu adalah dua hal yang saudara ingin kerjakan, namun akan memberikan hal yang berbeda kepada saudara. Contoh, hari Minggu saudara mau beribadah, tapi hari Minggu itu juga ada jalan santai. Yang mana saudara mau ikut? Kalau saudara ikut jalan santai, saudara akan kehilangan waktu beribadah saudara. Atau kalau saudara beribadah, saudara akan kehilangan jalan santai saudara. Inilah disebut dengan opportunity cost, prioritas. Yang mana prioritas bagi saudara? Tentu kalau saudara lebih memilih prioritas jalan santai, saudara akan pergi jalan santai. Tapi kalau saudara memilih untuk prioritasmu adalah Tuhan, kalau saudara mungkin mengatakan, nanti lain kali saya akan jalan santai. Nah, selalulah ingat itu, harus ada prioritas. Ya. Berikut, be professional. Ya. Jadilah seorang yang profesional. Apa yang saya katakan profesional? Saya tahu, saudara masih banyak harus belajar. Saya tahu saudara punya keterbatasan. Saya juga sangat tahu saudara punya kelemahan. Yang saya maksud dengan profesional adalah dalam tataran saudara sebagai mahasiswa. Tepatilah waktu. Kalau mengatakan jam 4, jam 5, jam 6, datanglah waktu yang tepat. Berpakaian rapi. Berbicaralah hal-hal yang baik dan membangun. Ya, jangan saudara di dalam persekutuan atau dalam pelayanan membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Membicarakan orang atau membagikan isu-isu yang tidak layak untuk dibicarakan, ya, yang tidak suci. Buat apa kita bicarakan itu? Ya. Persiapan yang cukup di tengah-tengah semua waktu saudara yang begitu padat, ya, mahasiswa kedokteran gigi. Apapun saudara telah memilih untuk bersedia menjadi pengurus, saudara harus mempersiapkan diri dengan cukup. Nah, peka terhadap panggilan baru. Saudara harus hati-hati pada bagian ini. Ya, saudara, jikalau ada panggilan baru, saudara harus memastikan bahwa memang Tuhan memanggil saudara untuk itu. Banyaklah berdoa, konsultasikanlah kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Saya bukan mengatakan saudara berkonsultasi dengan semua orang. Justru saya mau mengatakan jangan bicara kepada semua orang. Tapi pilihlah 2-3 orang yang saudara melihat. Saudara bisa di sana bertukar pikiran yang dapat membimbing saudara. Karena banyak orang yang tertipu oleh panggilan baru. Sebenarnya bukan panggilan, tetapi perasaan-perasaannya dia ikuti. Hati-hati terhadap panggilan baru. Di dalam Alkitab memang ada seperti itu.
ketika Paulus ingin melayani ke Bitinia, dia masuk ke Asia. Maka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul itu mengatakan, Roh Allah mencegah Paulus untuk pergi. Kenapa? Ternyata Roh Allah sudah mempersiapkan suatu pelayanan bagi Paulus ke Eropa. Dan dia harus menyeberang ke Makedonia. Ya, kalau saudara ingat, pada malam waktu Paulus mimpi tentang Makedonia, itulah ceritanya. Jadi hati-hati terhadap panggilan baru. Saya percaya ketika saudara dipanggil menjadi dokter, Tuhan ingin saudara untuk menjadi dokter. Tapi saya juga tidak bisa mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak mempunyai panggilan baru kepada saudara. Namun yang saya ingin katakan, hati-hati terhadap panggilan baru. Ya, hati-hati, banyak berdoa, dan ujilah apakah panggilan itu betul dari Tuhan, atau panggilan itu hanya panggilan sesaat, keluar dari emosi-emosi sesaat, yang kadang-kadang bisa membuat kamu malah jatuh ke dalam hal-hal yang sia-sia. Ya, itu barangkali. Kemudian yang terakhir, saya ingin berbagi kepada pemimpin kelompok. Nah, ini pemimpin kelompok kecil ya, barangkali ya, kalau saya tidak salah ya, pemimpin kelompok kecil. Ingat, sebagai pemimpin kelompok, kamu masih muda, masih banyak hal-hal duniawi yang mungkin masih kamu pikirkan, namun saya percaya seiring dengan waktu, dengan disiplin rohani, ya kamu akan bisa melewati itu semua. Yang kemudian beranilah bersaksi di tengah-tengah lingkunganmu, dan milikilah hikmat dalam bersaksi. Saudara tidak perlu bersaksi secara vulgar. Saudara bisa bersaksi dengan begitu banyak cara. Saya selalu mengatakan di dalam bersaksi, hal yang terpenting kita lakukan pertama-tama secara khusus untuk orang yang belum percaya adalah membangun persahabatan. Setelah persahabatan terbangun, membangun jembatan. Apa guna jembatan? Dia ada di seberang, belum mengenal Tuhan. Kita ada di sini. Ada jarak yang begitu jauh untuk kita bisa bertemu. Oleh karena itu perlu jembatan untuk kita bisa sampai ke dia, dan dia juga bisa sampai ke kita. Nah, itu kadang-kadang memerlukan waktu. Waktunya bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Tetapi sepanjang Anda ingat bahwa Anda harus bersaksi, lakukanlah pekerjaan itu dengan serius. Ya, jangan memaksakan diri, punyailah hikmat, hargailah agama orang lain, dan hargailah keputusan orang lain. Yesus dalam pelayanannya tidak pernah memaksa siapapun. Dia melayan, dia menghargai keputusan orang lain. Bahkan keputusan orang lain untuk menghukum dia, dia hargai. Dan yang terakhir, libatkanlah Tuhan dalam seluruh kegiatanmu sebagai pemimpin di kelompok. Saya kira itu sore ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Saya memberikan waktu mungkin 5 menit. Jika saudara ada yang bertanya kepada saudara, ya kepada saya, mungkin saya bisa membaginya dalam waktu-waktu pendek yang kita punya ini. Saya kembalikan kepada MC Primadona Samuel. Silakan, Prima. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Jadi dari firman yang telah kita dengarkan tadi, kita tahu bahwa untuk menjalani panggilan kita sebagai tenaga medis Kristen, nantinya juga sebagai pengurus, sebagai pemimpin kelompok kecil, kita harus tahu dasar kita sebagai pelayan, itu kasih, dan juga kita harus melibatkan Tuhan dalam pelayanan kita, dan tahu mana yang harus diprioritaskan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada sore hari ini boleh mempersiapkan diri kita untuk menjadi tenaga kesehatan yang senantiasa mau mendengarkan dan melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, Dr. Rismond dan Spesialis PHT MPH yang telah memberitakan firman yang Tuhan yang begitu indah pada sore hari ini. Hanya
Tuhan Yesus selalu menyertai pendeta dalam setiap langkah hidup. Terima kasih doanya. Ya. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan pada hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan melalui pujian Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batin Hari ini kita akan mengadakan pengutusan alumni dan PKK. Pada Ketua PMK, Kak Roy, dipersilahkan.
Ya, baik. Jadi pada saat ini kita akan masuk pada pengutusan alumni dan pemimpin kelompok kecil. Jadi sebentar saya akan bacakan untuk nama-nama kakak-kakak alumni yang hadir, dan selanjutnya nanti minta tolong Pak Pendeta Simon untuk doakan dalam doa pengutusan. Jadi untuk kakak-kakak alumni yang saya sebutkan namanya, boleh untuk katakan shalom. Jadi untuk ibadah PB kali ini, kakak-kakak alumni yang hadir, yang pertama ada Kak John Felix Leonardo, SPSI. Shalom Kak. Ya, kalau Shalom, tidak selamat terkait sore. jaringan mungkin bisa on cam Kak Tabe. Oh iya, Ya. Untuk selanjutnya ada Kak Katie Odelia Sarau, AMD dari Keperawatan. Shalom Kak. Hadir. Ya, jadi itu kakak alumni yang sempat hadir dalam ibadah pengutusan hari ini. Kiranya kakak-kakak yang diutus pada ibadah PB hari ini dapat senantiasa boleh mengingat visi misi dalam persekutuannya kita, dan juga setiap hal yang kakak-kakak kerjakan semoga tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanannya. Kemudian saya akan bacakan untuk visi dan misi yang ada di PMK-nya kita. Yang pertama, visi menghasilkan tenaga medis yang takut akan Tuhan, dewasa dalam iman, profesional, dan misioner. Untuk misinya itu sendiri, pekabaran Injil, pembinaan pelipat gandaan, dan pengutusan. Dan juga semoga apa yang kakak-kakak kerjakan dapat sesuai dengan profil alumni. Yang pertama, takut akan Tuhan dan dewasa dalam iman, memiliki iman yang kokoh yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan dan profesinya, dan memiliki relasi yang erat dengan Tuhan dalam aspek kepercayaan dan ketergantungannya. Kemudian profesional, yakni tenaga medis yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya, serta misioner, yakni tenaga medis yang bersedia dan mampu menjalankan amanat agung Yesus Kristus. Ya, baik. Selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Bapak Pendeta Simon Tarigan untuk mendoakan kita dalam pengutusan alumni. Kami silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, firman-Mu telah sampai kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua, memberikan pengertian, tetapi secara khusus berikan kepada kami kesadaran untuk melakukannya di tengah-tengah tugas dan pengabdian kami. Pada sore hari ini, beberapa dari mahasiswa senior ini, secara khusus yang tersebut namanya, kami Juan Leonardo, Katie Odelia Sarau, bahkan mungkin ada beberapa lagi Tuhan yang tidak tersebut namanya. Kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu di tengah-tengah pengutusan mereka. Jagai mereka, dan biarlah mereka membangun diri mereka di atas iman mereka yang paling suci, supaya mereka terus di tengah-tengah pelayanan itu kedapatan untuk memuliakan Tuhan. Jagalah mereka dari kuasa-kuasa jahat yang selalu ingin menipu, menawan, supaya mereka semakin hari jauh daripada Tuhan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar kuasa Tuhan menaungi mereka, seperti tiang awan pada waktu siang, dan tiang api itu pada waktu malam. Kiranya perjalanan mereka terus disertai oleh Tuhan, dan semua apa yang mereka perbuat diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya kita akan masuk kembali ke dalam pengutusan pemimpin kelompok kecil. Jadi di sini juga telah hadir teman-teman pemimpin kelompok kecil yang akan diutus. Jadi bagi
teman-teman yang saya sebutkan namanya, bisa juga untuk on-cam dan katakan shalom kalau tidak terkendala jaringan. Jadi yang pertama ada Kesia Pairunan dari Fisioterapi 2020. Shalom. Shalom Kesia. Selanjutnya yang kedua ada Angelita dari PSIK 2020. Shalom. Shalom. Selanjutnya yang ketiga ada Jacinta Kalalembang dari Fisioterapi 2022. Shalom. Ya, shalom. Ya, selanjutnya ada Sean Juan dari Fisioterapi 2022. Ya, shalom. Shalom Sean. Selanjutnya Stefan Dwi Kurnia dari FKG 2021. Ya, baik. Selanjutnya Rara Manuela BM dari FSIK 2022. Shalom. Shalom Rara. Selanjutnya Meilan dari PDIPU 2022. Shalom. Ya, selanjutnya Angela Monica dari PSIK 2021. Ya, selanjutnya Rosita dari PDU 2022. Shalom semuanya. Shalom Ros. Baik, untuk selanjutnya ada Isayanti Parung dari Psikologi 2021. Ya, selanjutnya ada Grace dari PSIK 2022. 21. Shalom kakak dan teman-teman. Ya, shalom Grace. Ya, selanjutnya Karina Sinai dari PSIK 2022. Baik, selanjutnya Albert Stewart Pagalung dari FKG 2021. Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Ya, shalom El. Baik, jadi itu untuk pemimpin kelompok kecil yang akan diutus pada ibadah PB hari ini. Semoga teman-teman yang diutus pada ibadah PB hari ini dapat tetap berkomitmen untuk melaksanakan panggilannya sebagai pemimpin kelompok kecil di persekutuannya kita. Ya, selanjutnya saya persilakan untuk Pak Pendeta Simon Tarigan untuk mendoakan kita dalam pengutusan pemimpin kelompok kecil. Baik, terima kasih. Mari kita satukan hati kita. Bapa dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini juga persekutuan ini telah menentukan pemimpin kelompok kecil, di mana mereka akan memimpin kelompok-kelompok kecil ini untuk terus terlibat di dalam pelayanan di tengah-tengah kampus bahkan masyarakat. Kami berdoa untuk Kesia, kami berdoa untuk Angelika, kami berdoa untuk Yesinta, kami berdoa untuk Sean Juan, kami berdoa untuk Stefani, berdoa untuk Rara, Melan, Angela, Rosita, Isyanti, Grace, Carina, dan Albert. Kau terus menolong mereka di tengah-tengah kesibukan yang mereka alami. Engkau memberikan kepada mereka hati untuk menjadi pemimpin pelayan, servant leader. Mereka bukan memimpin dengan kuasa, tapi mereka memimpin dengan hati hamba. Berikanlah kepada mereka apa yang mereka perlukan untuk mereka dapat memimpin kelompok-kelompok mereka.
Berikanlah kepada teman-teman mereka dalam kelompok ketaatan untuk mengikuti pemimpin mereka, sehingga semua kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik, dan sedari muda mereka belajar untuk memimpin dan dipimpin. Perlengkapi mereka dengan semua apa yang mereka perlukan, supaya mereka boleh melewati hari-hari sulit, mereka boleh keluar sebagai pemenang. Kami berdoa supaya di tengah-tengah persekutuan ini, mereka dapat menjangkau jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara yang sopan dan menghargai orang lain. Karuniakan kepada mereka roh-Mu yang kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Simon Tarigan yang telah mendoakan kita dalam pengutusan alumni dan pemimpin kelompok kecil. Dan juga terima kasih kepada kakak dan teman-teman yang sudah diutus. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Persembahan yang sejati adalah saat kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan. Seperti firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin membantu pelayanan di persekutuan melalui persembahan, dapat dikirim melalui nomor rekening ataupun akun pembayar virtual pada layar masing-masing. Sambil menjalankan persembahan syukur, mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari kita menyanyi betapa hati. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
Kita akan masuk ke dalam doa syafaat pada Kak Gilbert. Disilakan untuk memimpin kita dalam doa. Ya baik, shalom, selamat sore kakak dan teman-teman serta Bapak Pendeta yang masih berada dalam room Zoom. Saat ini kita akan mendoakan pokok-pokok doa kita. Adapun yang akan kita bawa dalam doa yang pertama, ucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan sepanjang minggu ini. Yang kedua, ucap syukur atas ibadah PB yang telah terlaksana hari ini. Semoga setiap yang hadir boleh diperlengkapi melalui firman Tuhan. Nomor 3, ucap syukur untuk setiap anggota PMK yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang keempat, ucap syukur atas selesainya jam doa dan rapat rutin panitia MBA kemarin. Yang kelima, ucap syukur atas pengutusan alumni. Semoga setiap alumni yang diutus senantiasa diberkati dalam setiap rencana ke depan. Nomor 6, ucap syukur atas pengutusan PKK. Yang ketujuh, ucap syukur atas sosialisasi PMK kepada Maba 2023. Semoga mereka memiliki kerinduan besar untuk terlibat aktif dalam pelayanan di PMK. Pokok doa nomor 8, ucap syukur atas keselesaiannya KKN dari Angkatan 2020 dan doakan bagi yang dalam kepulangan KKN, semoga dilindungi dalam perjalanan. Pokok doa yang ke-9, doakan setiap komisi dalam persiapan catur bulan 2 pengurus, semoga dimampukan dan boleh dipersiapkan dengan baik dan doakan pelaksanaannya pada tanggal 26 Agustus, semoga boleh dilancarkan dan setiap pengurus boleh mempertanggungjawabkan pelayanan mereka dan bisa menjadi bentuk perbaikan ke depannya. Pokok doa nomor 10, doakan proses pembuatan Ibu Leti Nafiri edisi September, kiranya boleh dikerjakan dengan baik dan selesai tepat waktu. Pokok doa nomor 11, doakan persiapan dan pelaksanaan jam 2 pengurus pada tanggal 25 Agustus. Pokok doa nomor 12, doakan kelompok kecil di PMK, semoga semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan semakin rindu untuk ber-PA bersama. Pokok doa nomor 13, doakan proses pencarian dana, pengurus, dan panitia MBA yang sedang berjalan. 14, doakan pelaksanaan evaluasi pribadi pengurus, semoga boleh menemukan waktu yang tepat. Yang ke-15, doakan proses regenerasi di PMK, semoga banyak anggota PMK yang rindu untuk melayani, dan doakan pengurus semoga bisa bertanggung jawab dalam mengerjakannya. Pokok doa nomor 16, doakan pengurus dalam mengerjakan pelayanan saat ini, semoga dimampukan selalu dan tetap bersuka cita, serta boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada. Pokok doa nomor 17, doakan pengurus dan anggota PMK bersama orang-orang terkasih, kiranya selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati dalam aspek kehidupan sehari-hari. Ke-18, doakan pengurus dan anggota PMK kiranya selalu rindu untuk membangun HPDT dan HPDS-nya setiap hari. Pokok doa nomor 19, doakan pengurus dan anggota PMK dalam manajemen waktu, perasaan maupun keuangan kiranya diberikan hikmat agar bisa diatur dengan baik. Pokok doa nomor 20, doakan anggota PMK yang sedang dalam proses pencarian judul, penyusunan proposal maupun skripsi, kiranya Tuhan memberikan ketekunan dan hikmat sehingga boleh dijalani dengan baik dan selesai tepat waktu. Pokok doa nomor 21, doakan pengurus dan anggota PMK dalam mempersiapkan diri memasuki perkuliahan di semester baru pada tanggal 21 Agustus. Semoga boleh dipersiapkan dengan baik dan senantiasa prosesnya dimampukan dan dilancarkan. Pokok doa nomor 12, doakan kakak klinik dalam masa koas dan profesinya. Pokok doa nomor 23, doakan kakak alumni dalam pekerjaan, pelayanan pendidikan maupun pergumulan. Biarlah dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi teladan lewat profesinya dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Pokok doa nomor 24, doakan kampus Unhas, Sekretariat MK, dan Kota Makassar kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan. Pokok doa nomor 25, doakan para hamba Tuhan yang sedang melayani di berbagai daerah yang ada, semoga dimampukan dan diberikan kesehatan, serta doakan setiap jiwa-jiwa yang ada agar mau membuka hati mereka akan Injil dan boleh percaya serta menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Kemudian untuk pokok doa pembicara, yang pertama doakan Ibu dari Bapak Pendeta Simon dalam masa tua, semoga selalu diberikan kesehatan dan sukacita. Doakan Bapak Pendeta Simon dalam pelayanan di jemaat dan STT Jeffrey, semoga senantiasa dimampukan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, doakan keluarga, anak-anak, cucu-cucu dan dari Bapak Pendeta, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati dalam setiap aspek kehidupannya.
Ya, dari pokok doa tersebut masih ada yang ingin didoakan dari kakak dan teman-teman? Jika sudah tidak ada, mari kita dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah PB kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami sama-sama dengarkan pada sore hari ini dapat tertanam baik dalam akal dan pikiran kami dan dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami ke depannya ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang mendoakan dan mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, minggu-minggu yang akan kami lalui bersama berikutnya Tuhan, Kau Tuhan berkati kami dan berikan kami kekuatan kesehatan. Kami juga mengucap syukur atas ibadah PB yang boleh terlaksana hari ini. Semoga setiap yang hadir boleh diperlengkapi melalui firman Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kami juga datang mendoakan bagi yang belum sempat hadir dalam ibadah PB hari ini. Kiranya Tuhan, untuk ibadah PB berikutnya mereka boleh menyiapkan waktu dan hati mereka dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap anggota PMK yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan sukacita, serta dapat menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus ya Tuhan. Engkau tetap menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas selesainya jam doa dan rapat rutin panitia MBA kemarin. Semoga ya Tuhan dari rapat tersebut ya Tuhan, mereka boleh memperlengkapi mereka dan dalam menjalankan pelayanan dan kami juga mendoakan setiap panitia MBA agar tetap selalu bersuka cita dan berkomitmen hingga akhir Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas pengutusan alumni yang boleh terlaksana hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap alumni yang diutus senantiasa diberkati dalam setiap rencana ke depannya dan mereka juga boleh menjadi garam dan terang lewat setiap aspek kehidupannya Tuhan. Biarkan mereka selalu menjadi yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya Tuhan. Biarkan mereka jadi saluran berkat untuk sesamanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk dan mengucap syukur untuk pengutusan PKK yang boleh terlaksana hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, PKK yang telah diutus hari ini ya Tuhan boleh menjadi teladan bagi AKK-nya nanti dan mereka juga bisa berkomitmen dalam berPA ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas sosialisasi PMK kepada Maba 2003 yang telah terlaksana ya Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka selalu memiliki kerinduan dan memiliki hati yang terbuka dan untuk terlibat aktif dalam pelayanan di PMK ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas selesainya KKN dari Angkatan 2020 ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka, baik dalam proses kepulangan mereka dari KKN. Engkau tetap memberkati, Engkau tetap lindungi dalam perjalanannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap komisi dalam persiapan catur bulan kedua pengurus ya Tuhan. Semoga selalu dimampukan dan dalam pelaksanaannya yang akan dilaksanakan pada 26 Agustus nanti, kami boleh melaksanakan catur bulan kami dengan lancar ya Tuhan, dan kami juga boleh mempertanggungjawabkan setiap pelayanan kami dan bisa menjadi bentuk perbaikan ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pembuatan e-bulletin Nafiri untuk edisi September ya Tuhan. Kiranya Tuhan, e-bulletin ini dapat dikerjakan dengan baik dan selesai tepat waktu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan jam 2 pengurus pada tanggal 29 Agustus nanti, terkhusus dalam proses pencarian dan latihan pelayan, semoga boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Semoga ya Tuhan, dalam waktu dekat ini kami dapat menemukan pelayan yang dapat kami gunakan dalam jam doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelompok kecil di PMK, semoga mereka ya Tuhan selalu semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan semakin rindu untuk berPA bersama ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat menemukan waktu yang tepat untuk berPA bersama ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pencarian dana pengurus dan panitia MBA yang sedang berjalan. Semoga banyak yang rindu untuk membantu dan dalam pencarian dana ya Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap bentuk pencarian dana yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk pelaksanaan evaluasi pribadi pengurus, semoga boleh menemukan waktu yang tepat ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami juga dapat diperkumpulkan ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama untuk melaksanakan evaluasi pribadi pengurus ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk proses regenerasi di PMK. Semoga ya Tuhan banyak anggota PMK yang rindu untuk melayani, dan kami juga mendoakan pengurus semoga bisa bertanggung jawab dalam mengerjakannya ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan pada saatnya nanti ya Tuhan ada anggota PMK yang bisa bersama-sama dengan kami untuk melayani ke depannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus dalam mengerjakan pelayanan saat ini. Semoga selalu dimampukan dan selalu tetap bersukacita ya Tuhan. Kiranya juga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan setiap aspek kehidupan kami dapat menjadi sumber kekuatan baru dalam hidup dan kehidupan orang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus dan anggota PMK yang bersama-sama orang terkasih dari mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu kiranya Tuhan mereka selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati dalam aspek kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau berkati, semoga dapat terlaksana dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus dan anggota PMK, kiranya selalu memiliki kerinduan untuk membangun HPDT dan HPDS-nya setiap hari ya Tuhan. Kemudian kami juga berdoa untuk pengurus dan anggota PMK dalam manajemen waktu, perasaan maupun keuangan, kiranya diberikan hikmat agar bisa diatur dengan baik ya Tuhan. Kiranya setiap apapun urusan kami ya Tuhan, kami dapat mengaturnya dengan baik ya Tuhan. Kemudian juga kami berdoa untuk anggota PMK yang sedang dalam proses pencarian judul, penyusunan proposal maupun skripsi. Kiranya Tuhan memberikan ketekunan dan hikmat sehingga boleh dijalani dengan baik dan selesai tepat waktu ya Tuhan. Untuk setiap prosesnya Tuhan Engkau berkati. Semoga dalam setiap prosesnya itu mereka dapat selalu bersyukur dan selalu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus dan anggota PMK dalam mempersiapkan memasuki perkuliahan di semester baru pada tanggal 21 Agustus nanti. Kiranya Tuhan kami boleh mempersiapkan diri dengan baik dan senantiasa prosesnya dapat dimampukan dan dapat dilancarkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat bersama-sama melalui semester baru ini dengan baik ya Tuhan dan memperoleh IPK yang baik pula ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak klinik dalam masa koas dan profesinya. Kiranya Tuhan mereka selalu senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap proses yang mereka jalani ya Tuhan. Untuk masa koas dan profesinya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarkanlah Engkau yang selalu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak alumni dalam pekerjaan, pelayanan, pendidikan, maupun pergumulan. Biarlah dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi teladan lewat profesinya dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Untuk segala sesuatunya Tuhan, kami serahkan kepadamu karena kami tahu bahwa kakak-kakak alumni ini tetap bisa bertahan sampai saat ini hanya karena berkat pertolonganmu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kampus Unhas, Sekretariat PMK, dan Kota Makassar, yang selalu dalam perlindungan Tuhan ya Tuhan. Engkau jauhi dari segala mara bahaya yang dapat mengancam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kami perlindungan yang utuh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang sedang melayani di berbagai daerah ya Tuhan. Semoga Engkau selalu memampukan dan memberikan kesehatan, serta kami juga mendoakan setiap jiwa-jiwa yang ada agar mau membuka hati dan mereka dapat menerima Injil dan boleh percaya serta menerima Kristus sebagai juru selamat dan dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Nya Tuhan. Kami juga datang mendoakan Ibu dari Bapak Pendeta Simon dalam masa tuanya Tuhan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan sukacita ya Tuhan. Dan dalam masa tuanya Tuhan Engkau memberkati. Semoga selalu diberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Simon dalam pelayanannya di Jemaat dan STT Jeffrey. Semoga senantiasa menjadi berkat bagi orang lainnya Tuhan. Untuk setiap tugasnya Tuhan Engkau permudah, semoga dapat dilaksanakan dengan baik ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk keluarga, anak-anak, cucu-cucu dari Bapak Pendeta Simon. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati dalam setiap aspek kehidupannya ya Tuhan. Untuk setiap aktivitasnya mereka ya Tuhan, Kau tetap berkati. Biarkanlah setiap kegiatan yang mereka lakukan itu dapat berbuah baik ya Tuhan untuk sesama dan selalu menjadi teladan bagi sesamanya ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami ya Tuhan, karena kami membawa doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta PMK. Kepada Ketua PMK, Kak Roy, dipersilahkan. Ya, baik. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam warta PMK. Namun sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta Dr. Simon Tarigan, spesialis THT MTH yang telah membawakan sharing firman pada ibadah PB hari ini, dan juga untuk teman-teman pelayan, ada MC Primadona, operator Olivia, pemerhati Udi Clara, dan Rizka. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam warta PMK 19 Agustus 2023. Next. Ya, jadi untuk Komisi Kelompok Kecil dan Pekebaran Injil atau Komisi KKPI, jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memerlukan bahan untuk ber-PA, silakan untuk menghubungi Komisi KKPI. Dalam hal ini ada Puput dari Kedokteran Hewan 2020 sebagai koordinator dan anggotanya Feni dari Psika 2021. Next. Selanjutnya ada Komisi Doa. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memiliki pergumulan dan rindu didukung dalam doa, silakan untuk menghubungi Komisi Doa. Dalam hal ini ada Indriani dari PSIK 2020 sebagai koordinator, dan anggotanya ada Isayanti dari Psikologi 2021. Selanjutnya Komisi Pembinaan dan Pengembangan Skill. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memerlukan tenteran, misalnya dalam persiapan menghadapi ujian, silakan untuk menghubungi Komisi Skill. Dalam hal ini ada Gilbert dari Kedokteran Hewan 2021 sebagai koordinator, dan anggotanya Dominic dari PDU 2021. Next. Ya, selanjutnya Komisi Humas dan Pemerhati. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memerlukan bahan kuliah dan bantuan dari persekutuannya kita, atau memiliki informasi anggota PMK yang sakit, wisuda ataupun berduka, silakan menghubungi Komisi Humas dan Pemerhati. Dalam hal ini ada Kesia dari Fisioterapi 2020 sebagai koordinator, dan anggotanya Albert dari FKG 2021. Selanjutnya dari Komisi Nafiri, jadi bagi kakak dan teman-teman yang punya hobi menulis, membuat puisi, menggambar, cerita, menciptakan lagu, menyanyi, ataupun video rohani kreasi sendiri, dan rindu untuk membagikannya, silakan menghubungi Komisi Nafiri. Dalam ini ada Grace dari PSIK 2021 sebagai koordinator, dan Angela dari PSIK 2021 sebagai anggota. Next. Ya, selanjutnya untuk Komisi Persekutuan Besar atau Komisi PB, jadi bagi kakak dan teman-teman yang memiliki kerinduan untuk menjadi pelayan atau memiliki rumah di Makassar yang rindu digunakan sebagai tempat ibadah PB selanjutnya pada tanggal 9 September, ya karena mungkin selanjutnya akan ibadah offline mungkin yang punya rumah bisa menghubungi Komisi PB. Dalam hal ini ada Angelita PSIK 2020 sebagai koordinator, dan anggotanya Stefan dari PFKG 2021 dan Evril dari Psikologi 2021. Next. Ya, untuk sekretaris, jadi untuk kakak dan teman-teman yang ingin meminjam koleksi buku rohani ataupun inventaris PMK lainnya, bisa hubungi sekretaris. Dalam hal ini ada Clarissa dari Fisioterapi 2020. Next.
Ya, selanjutnya untuk bendahara, jadi untuk mendukung pelayanan di persekutuannya kita dalam mendanai setiap kegiatan-kegiatan dan kebutuhan di persekutuannya kita ada iuran sebesar 5.000 per bulan. Jadi untuk teman-teman yang ingin membayar iuran bisa untuk hubungi PJ Iuran ataupun langsung ke bendahara. Dalam hal ini ada Reski Sri Elang dari PDU 2020. Next. Ya, untuk informasi tambahan selanjutnya, jadi untuk 3 minggu ke depan ini ada catur bulan yang kedua pada tanggal 26 Agustus dan juga ibadah PB selanjutnya tanggal 9 September 2023. Jadi mohon disiapkan waktunya kakak-kakak dan teman-teman. Next. Ya, dan juga sekarang telah berlangsung open pre-order dari PMK FKG Unhas. Ada medical mini notes dan juga lanyard. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin berminat bisa untuk menghubungi. Ada kontak personnya di sini Dom dan juga Elang. Next. Ya, dan juga sekarang sedang berjalan pencarian dana dari panitia MBA 2023. Jadi mungkin dari kakak dan teman-teman yang ada yang mau mendukung dalam pencarian dananya, yakni open pre-order buku dan alat kesehatan, bisa menghubungi teman-teman panitia. Ya, jadi dan juga selanjutnya selamat ulang tahun untuk kakak dan teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 28 Juli 2023 hingga 19 Agustus 2023. Ya, ini untuk nama-nama yang ulang tahun. Bisa mungkin kakak dan teman-teman baca. Next. Ya, jadi itu untuk kakak dan teman-teman yang berulang tahun. Semoga di usia yang barunya dapat tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan. Ya, mungkin hanya itu untuk Warta PMK di ibadah PB kali ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih. Firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebelum menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita menyanyikan Kuboraleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di dalam hatiku walau seret beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang tinggal serta, Ia di dalamku, dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, kabar ganti terang. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal
Kesediaan Bapak Pendeta untuk menutup ibadah kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk terus merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami termasuk dalam ibadah sore ini. Dan pada akhirnya, berkatilah kami semua oleh berkat-Mu itu. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah yang tak berkesudahan, kekuatan, perlindungan, pertolongan oleh Roh yang Kudus, tinggallah menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa ya. Saya izin keluar dari Zoom ya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Sama-sama. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak dan teman-teman yang sudah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama pada sore hari ini. Selamat sampai jumpa di ibadah PB selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa sekali firman yang sudah dibawakan oleh Pak Pendeta tadi. Betul sekali, ada banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan dan tentu saja firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita semua. Terima kasih banyak untuk Pak Pendeta Simon Harian yang sudah membawakan sharing firman hari ini. Semoga Tuhan memberkati Pak Pendeta dalam setiap tugas dan pelayanannya dalam sehari-hari. Terima kasih juga kepada teman-teman pelayan yang sudah berdiri dalam ibadah PB kita pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali dikan Bapak dan teman untuk mengisi link evaluasi ibadah untuk pelaksanaan ibadah PB itu dari bantu pelayanan di PMK melalui persembahan syukur dapat dikirimkan di nomor rekening atau akun pembayaran virtual yang ada di kolom chat. Sekarang kita akan foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan kakak-kakak untuk dan teman-teman mengaktifkan kamera serta pada misi video. Teman-teman tidak berkendala jaringan boleh mohon Angela Monica, Olivia, Kak Elis, Kirani, Maristia, Adom, Kak Poppy, April, Ima, Karina, Wesley, Angelita. Yuk yang lain mungkin. Saya tunggu seketik untuk teman. Baiklah, kalau ada yang launching, saya SS. Setelah 3 lagi 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. 3. Kita ke depan. Kakak-kakak dan teman-teman diingatkan